Bismillah. Halo guys. Kali ini kita akan kembali memasak ya di channel saya. Kan ada 4 konten ya. Ini sekarang kita konten channel masak-memasak, tutorial untuk membuat kulit gohyong. Nah, cuman tadi awal saya lupa videoin. Jadi ini udah ada air 520 ml, kemudian tepung 180 gram, kemudian maizena 60 gram, telur 2, sama ini kita masukin penyedap ya, penyedap rasa 2 sendok. Kemudian kita aduk sampai rata. Nah, diaduk-aduk ini sampai nanti si adonannya kayak adonan martabak ya, kayak adonan martabak gitu ya. Cuman kita nggak tambahin apa-apa, ini ya adonan ini nanti kita langsung panggang ya. Kita lihat dulu ini ngaduknya sampai semua bahan tercampur, terutama tepungnya jangan sampai gerunjul ya. Ini sebenarnya bisa pakai mesin, cuman saya pernah coba pakai blender, terus hasilnya banyak banget buihnya. Nah, pas dipanggang, pas dimasak itu si buih itu bikin kulitnya jadi bolong-bolong kecil tuh, bolong-bolong itu banyak itu, jadi nggak bagus sih kulitnya itu. Memang nggak bocor sih, cuman nggak bagus lah kelihatannya, jadi kayak bolong-bolong gitu, kayak banyak pori-porinya. Nah, jadi dirubahlah ke manual, semi manual ya. Jadi ini alat pengaduknya kalau ditekan itu dia muter tuh si gigi-gigi. Nah, gigi ininya kalau ditekan dia muter di dalam gitu. Nah, tapi dia harus ditekan, jadi tekan angkat baru dia muter-muter gitu. Nah ini, nah pas ditekan gini-gini tuh dia di dalam itu muter-muter, jadi nanti kayak blender tapi nggak sekenceng blender. Kita nggak pengen ada buih-buih yang terlalu banyak itu ya, karena buih ini kalau terlalu banyak akhirnya nanti tadi pas digoreng itu jadi, pas dimasak itu jadi banyak pori-pori si kulitnya itu, jadi nggak bagus gitu ya. Nah, kita lihat sampai adonan ini selesai diaduk. Ya, kemudian sekarang kita masuk ke tahap untuk memasak ya. Jadi ini kita masak pakai api kecil tanpa minyak ya di wajannya, nggak pakai minyak apapun. Usahakan minyaknya anti lengket.
itu apinya jangan terlalu besar, kecil aja. Kemudian setiap mau kita tuang, kita aduk dulu ya, diaduk dulu sampai cairannya tidak berpisah dengan tepungnya. Kemudian pindahkan dulu ke gelas takar. Ini saya pakai 45 ml setiap setiap adonan. Ambil 45 ml setiap kulit ya, untuk satu kulit itu 45 ml. Nah, kita taruh itu, diusahakan wajannya jangan terlalu panas. Kalau terlalu panas nanti dia sama jadi kayak banyak pori-pori karena menguap ya, karena banyak proses penguapan. Nah, jadi cukup aja panasnya, jangan terlalu panas. Nah, nanti diputar-putar gini di sekeliling wajannya biar kulitnya agak melebar. Nah, itu hati-hati, masih netes-netes tuh dari gelas takarnya. Nah, udah jadinya begitu, bersih, licin gitu, jadi nggak yang benjol-benjol atau banyak pori-pori. Lakukan itu berulang-ulang sampai si kulit itu, sampai adonannya habis untuk membuat kulit. Untuk tahu adonannya udah matang atau belum, digoyang-goyang ya. Tuh, kalau digoyang-goyang belum lepas, dia berarti masih ada adonan yang masih basah, belum kering atau belum matang. Atau kalau dirasa sudah matang, cuman kayaknya kok masih terlalu lengket karena misalkan si pancinya atau wajannya ini anti lengketnya udah nggak bagus ya, itu boleh pakai sendok dari pinggirnya, kayak serabi tuh, diserok-serok dari pinggir gitu. Tapi kalau memang ternyata belum matang, dia nggak akan lepas kok, sulit gitu. Nanti kalau udah matang lepas sendiri. Nah, ini kayaknya sudah matang, jadi dia akan terlepas sendiri dari wajan. Habis itu tinggal kita taruh di piring aja. Lanjut lagi ke proses selanjutnya. Oke, kemudian dilanjut dengan adonan-adonan berikutnya lagi. Nanti kita masak lagi. Setelah itu lakukan hal tersebut sampai adonannya habis. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Subscribe dan like.